semuanya? Ya, yang terhormat PLT Kepala SMK Negeri 3 Purwokerto Bapak Prihatin Widianto SPD MM, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMK Negeri 3 Purwokerto. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak kenikmatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama saya Nuri Hidayati, CGP Angkatan 11 SMK Negeri 3 Purwokerto Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif sebagai tugas untuk memenuhi kegiatan pembelajaran modul 1.4 budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, marilah kita buka bersama dulu dengan bacaan basmalah bagi yang muslim dan yang non muslim menyesuaikan. Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan materi tentang budaya positif ya. Bapak Ibu mungkin sering mendengar apa itu budaya dan apa itu positif. Sebenarnya kita sudah melakukan budaya positif itu di sekolah kita di SMK Negeri 3 Purwokerto itu setiap minggu. Ya, kita ada budaya. Oh, setiap hari, bahkan setiap hari. Ya, betul. Bahkan setiap hari karena kita sudah ada jadwal kegiatan rutin yang kita mencoba, yang kita lakukan sebagai budaya sekolah kita. Apa saja budaya sekolah kita Bapak Ibu? 5S. Ya, ada 5S, betul. Terus ada apa lagi? 9K, betul. Literasi itu dilakukan setiap hari. Iya, Selasa dan Kamis, terus di hari Rabu, kemudian Jumat bersih, Jumat sehat, dan Jumat infak. Kultumnya untuk Bapak Ibu. Ya. Untuk sarapan memang kita pernah menjadwalkan, tapi untuk di tahun ini nanti kita akan jadwal ulang lagi ya Bapak Ibu untuk makan pagi bersama dengan anak-anak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan materi di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Modul 1.4 itu banyak sekali materi yang harus dipelajari. Di antaranya adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, tentang nilai-nilai kebajikan manusia, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa saja maksud dari kata-kata itu nanti saya akan mencoba menyampaikan ya. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu, karena ini juga hal baru yang saya pelajari dalam rangka saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang memang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru, karena ini tidak akan bisa berjalan dengan maksimal ketika hanya dilakukan oleh 1-2 orang saja. Jadi ini memerlukan peran serta dari seluruh warga sekolah, terutama kita sebagai guru yang nanti harus menjadi contoh, harus bisa menuntun murid, begitu ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yaitu sebagai pendidik itu kita harus menuntun murid, harus memberi contoh yang baik, dan harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita.
Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ini mungkin sudah di beberapa era gitu Bapak Ibu. Kita sudah pernah jadi siswa, kita juga sudah pernah jadi guru. Ketika kita jadi siswa, itu sama apa tidak posisinya dengan kita jadi guru? Beda ya Pak ya. Iya, kita berbeda. Karena zaman kita berbeda dulu. Kita dulu itu ketika belajar di kelas itu harus lebih banyak diam. Terus harus menurut perintah gurunya. Tidak boleh tengok kanan, tidak boleh tengok kiri, tangan harus rapi di atas meja, buku harus rapi di atas meja. Ya. Itu adalah model pembelajaran yang lama nih, model pembelajaran lampau. Karena itu adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru, betul ya. Jadi kegiatan pembelajaran yang lampau yang kita pernah merasakan dulu itu adalah kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Apakah sekarang masih layak kita pakai untuk sistem pembelajaran yang berpusat pada guru? Tidak, betul ya. Jadi kita di sini ya harus merubah mindset gitu ya. Harus merubah pemikiran bahwa kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru itu tidak lagi berpusat pada guru, tapi sudah berpusat pada siswa atau murid ya, atau peserta didik, sebutannya banyak banget ya. Boleh ke siswa, murid, dan peserta didik. Jadi kita harus melibatkan peserta didik atau murid-murid itu pada kegiatan pembelajaran kita. Maka kita dituntut untuk berinovasi. Kita juga harus kreatif. Kita juga harus tahu kebutuhan murid ya. Biar nanti pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang ini memang era merdeka belajar ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu sudah menjadi hal yang biasa kita dengar. Cuma mungkin masih berproses untuk kita melaksanakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, ini sebenarnya harapannya besar ya. Ini berkaitan dengan Tuhan. Jadi harapannya itu semuanya, baik itu peserta didik maupun Bapak Ibu guru itu terlibat pada kegiatan keagamaan atau ibadah dari anak-anak itu bisa dilakukan dengan kesadarannya sendiri. Jadi tidak berdasarkan paksaan atau tidak berdasarkan ajakan begitu. Mereka dengan sadar melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Karena di sini mayoritas muslim, berarti anak-anak yang melakukan paling tidak, karena kita berada di sekolah dari pagi sampai sore, setidaknya anak bisa melakukan 2 kali sholat wajibnya, yaitu sholat zuhur dan sholat asar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global ya. Maksud dari berkebinekaan global adalah bahwa kita di Indonesia itu ada banyak sekali suku ya, ada banyak sekali agama ya. Maksud dari berkebinekaan global adalah kita bisa menghargai dari suku-suku yang ada di Indonesia. Dari keberagaman-keberagaman itu kita bisa saling menghormati.
Kemudian saling mendukung, paling tidak satu dengan yang lainnya agar masing-masing itu merasa nyaman, masing-masing tidak merasa tertekan. Jadi kita harus saling menghargai dan menghormati. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu maksudnya tidak hanya kita itu biasanya bergotong royong itu dalam penerapan kebersihan lingkungan gitu ya. Kerja bakti di lingkungan rumah atau mungkin kebersihan di lingkungan kelas begitu, itu bergotong royong. Di sini maksudnya adalah bergotong royong itu mampu berkolaborasi. Jadi kita berkolaborasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru begitu. Jadi tidak lagi sendiri-sendiri. Kita harus mampu bekerja sama satu dengan lainnya untuk bisa membuat sesuatu hal yang baru. Kemudian menciptakan suasana yang aman juga, yang nyaman seperti itu. Kemudian kreatif. Ya, kita dituntut untuk bisa kreatif. Kita supaya murid-murid kita juga bisa menjadi murid yang kreatif juga. Karena kita sekolah pariwisata, SMK Negeri 3 Purwokerto itu adalah satu-satunya sekolah pariwisata di Kabupaten Banyumas. Kalau kita kreativitasnya itu dibatasi, maka kita tidak bisa mengimbangi perkembangan zaman yang ada. Padahal yang namanya dunia pariwisata itu berkembangnya pesat. Ya, berkembangnya pesat sekali. Maka kita harapannya bisa berkreasi biar nanti anak didik kita yang berjumlah 1.382 itu dapat mewarnai kegiatan pariwisata di Banyumas. Kemudian ada bernalar kritis, dan untuk bernalar kritis berarti anak-anak mampu untuk bisa memahami situasi dan kondisi. Dia harus bisa mencari solusi yang terbaik. Kemudian mandiri itu adalah dia sudah bisa hidup secara mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Dia bisa menentukan kemampuannya sendiri. Dia sudah mampu untuk bisa tahu bahwa saya itu bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, saya tidak bisa ini dan saya tidak bisa itu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau choice teori ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol itu adalah yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Biasanya kita itu meminta tolong ke murid atau menyuruh murid untuk melakukan sesuatu, tapi murid itu kan tidak selamanya dia itu melakukan atas kesadarannya sendiri. Dia itu kadang melakukan sesuatu karena terpaksa gitu. Jadi kita itu hanya berilusi saja sebenarnya ketika kita meminta bantuan murid atau menyuruh murid. Misalnya murid itu harus memakai sepatu hitam, ya. Kita kan pengennya anak itu tertib gitu ya, harus memakai sepatu hitam, ya. Untuk mengontrol murid ini, kalau misalnya murid ini menuruti apa yang kita sampaikan, sebenarnya mungkin dia tidak atas kesadaran sendiri melakukan hal itu. Jadi bisa saja dia itu takut akan hukuman. Bisa saja memang dia itu tidak mau bermasalah dengan gurunya. Akhirnya dia itu melakukan apa yang tidak dia sukai. Itu adalah bagian dari ilusi guru untuk mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti ajakan, gitu. Kemudian himbauan, begitu. Penguatan positif
efektif dan bermanfaat ini juga hanya ilusi saja. Ketika kita mengajak anak-anak kita misalnya untuk membuang sampah, kalau dia membuang sampah di tempatnya gitu ya, kalau dia itu melakukannya hanya ketika kita di depannya dia misalnya, atau ketika dia itu ada pengontrol yang lain. Jadi ketika tidak ada orang, dia tetap membuang sampah sembarangan. Ya memang kita itu hanya berilusi saja bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Ini biasanya kita ketika mengingatkan murid 1 kali 2 kali itu murid tidak mau diingatkan, itu biasanya kita menambah nada suara gitu ya. Nada suaranya itu ditambah gitu ya. Ya. Itu membuat rasa bersalah. Ini juga tidak mampu untuk menguatkan karakter siswa, karena ketika anak diingatkan dengan nada tinggi itu perasaannya kan tidak nyaman. Jadi dia mau melakukan sesuatu itu karena terpaksa sekali ketika dimarahi begitu ya bahasanya ya, karena dimarahi oleh guru ya saya melakukan ini, kalau tidak ya saya tidak akan melakukan itu gitu. Kemudian ilusi bahwa semua orang dewasa berhak memaksa. Bapak Ibu, kita pasti lebih dewasa dari anak-anak kita kan? Ya, oh ya, tapi tidak semuanya dewasa ya. Oke, ya, Bapak Ibu, secara usia kita pasti jauh lebih tua ya dari anak-anak kita. Harapannya kalau orang yang tua ya pasti lebih dewasa kan dari anak-anak begitu ya. Ya, tapi pada kenyataannya itu terkadang kita tidak bisa memposisikan diri sebagai orang yang lebih dewasa dari anak-anak kita. Jadi sebenarnya untuk memaksa itu juga kita tidak boleh Bapak Ibu. Anak-anak itu dipaksa untuk A, dipaksa untuk B, sementara dia tidak mau untuk melakukan, ya sebaiknya kita tidak memaksakan hal tersebut. Begitu. Terus selanjutnya, ya. Kemudian Bapak Ibu, mungkin dari sekarang kita bisa merubah paradigma kita ya, berkaitan dengan stimulus respon dan ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang kita pakai dulu itu adalah stimulus respon, kemudian yang sekarang itu adalah teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu adalah sama. Kita mempunyai kebutuhan yang sama. Mungkin kalau kebutuhan makan kita sama ya, makan, pakaian, dan tempat tinggal itu sama. Kemudian menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya berbeda karena kalau yang punya uang pasti makannya lebih enak kali ya. Ada pilihan gitu maksudnya ya. Kalau yang hanya uangnya pas-pasan ya makannya itu-itu saja. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi memang satu dengan yang lain itu kita harus saling menghargai dan kita memang tidak sama. Ada beberapa hal yang kita itu sevisi misalnya, sependapat misalnya, tapi ada lagi hal-hal yang lain yang memang tidak harus dipaksakan untuk menjadi sama, berdasarkan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Kemudian kita lanjutkan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus mencoba saling memahami satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain itu berpandangan sama dengan kita. Kemudian menurut stimulus respon selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian sesuai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi kita harus tahu dulu kenapa siswa itu melakukan hal yang melanggar tata tertib seperti itu misalnya. Jadi tidak
langsung anak itu disalahkan bahwa kamu salah, kamu tidak patuh pada tata tertib yang berlaku, kamu salah. Tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi pemahaman yang sekarang itu adalah bahwa kita semua di sini itu tidak bisa mengontrol masing-masing orang yang berada di sekitar kita, begitu ya? Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya itu stimulus respon ya. Ketika kita melakukan bujukan dengan cara yang halus, kemudian kita agak sedikit memaksa, kemudian terakhir kita memaksa, begitu biasanya seperti itu. Kemudian sesuai dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian selanjutnya menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang atau win-win solution ya. Jadi tidak ada yang kalah. Yang melakukan kesalahan atau yang tidak melakukan kesalahan itu harus mencari jalan tengah. Tidak merasa benar sendiri, begitu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Ini sudah agak capek. Kita yel-yel SMK dulu ya. Ya, yang semangat ya Bapak Ibu. Oke, SMK bisa. SMK hebat. SMK Negeri 3 Purwokerto bisa. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Masih ngantuk ya? Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Bapak Ibu juga tidak asing kan dengan kata disiplin? Ya. Yang selama ini Bapak Ibu tahu disiplin itu apa? Tertib. Tepat waktu. Ya, bisa tepat waktu. On time sama saja. Mematuhi aturan. Ya, mematuhi aturan. Ya. Kalau disiplin itu pasti berhubungan dengan peraturan ya. Ada peraturan, kemudian ada tata tertib yang diberlakukan di situ. Kalau tidak taat dengan aturan atau tata tertib, artinya dia tidak disiplin. Ya, begitu ya. Yang kita pahami sama ternyata. Tapi kalau menurut yang ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi menurut teorinya ini adalah disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Ya, disiplin diri artinya bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, begitu. Jadi anak itu disiplinnya tidak dipaksakan. Kita membantu mengarahkan untuk bisa memperoleh nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, begitu ya. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman ya. Kadang anak-anak melakukan hal-hal yang baik itu karena pengen dapat iya, hadiah gitu ya. Ya, kadang pengen dipuji gitu. Anak pengen dipuji, anak pengen dapat voucher gitu biasanya. Atau mungkin karena ada ancaman atau hukuman. Kalau kamu tidak melakukan ini maka ya gitu. Bisa seperti itu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku. Antusias, empati, keingintahuan,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini di perusahaan ya, harus ada komitmen. Sebenarnya di sekolah juga seperti itu ya. Karena ini di institusi atau organisasi pasti kita harus punya komitmen bersama. Kemudian keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Lanjut Bu. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai manusia biasa, kita punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing dari kita. Karena ketika manusia itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka iya, ada sesuatu, ada keanehan begitu kali ya. Ada yang dia lakukan itu membuat orang lain jadi tidak nyaman. Seperti itu mungkin ya definisinya ya. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, ini wajib ya Bapak Ibu, karena kita harus mempertahankan kehidupan yang sudah diberikan kepada kita. Kita dikasih, kita kan katanya itu pemenang, ya, pemenang dari perjuangan apa ya, orang tua begitu ya. Ya, kita harus bertahan hidup. Bertahan hidupnya itu dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasarnya. Oh ya, ada minumnya juga. Oke, berarti ada makan, minum, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Ya, kita harus sehat. Kita juga butuh makan setiap hari. Kita harus makan. Tempat tinggal juga harus. Kita juga butuh keamanan. Jadi kita harus ada rasa amannya. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang itu pasti diberikan dari orang lain kan? Pasangan. Ya, begitu. Dari pasangan, dari teman-teman kita, begitu. Jadi itu adalah kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Jadi setelah tahu ini ya, monggo kita saling menyayangi ya. Tapi yang bapak-bapak sama ibu-ibu ya sayangnya ya terbaik. Oh iya, saling menyayangi. Oh iya. Oke. Ya, sayangnya terbatas begitu ya. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, keberadaannya diterima ya, tidak di apa sih biasanya tuh kadang orang itu cuek dengan orang tersebut gitu ya, tidak dianggap gitu ya. Tidak dianggap keberadaannya, menggolah. Dengan kita hanya memberi senyum saja itu adalah bukti bahwa kita menerima keberadaannya, gitu ya. Dengan kita menatap mata atau kontak mata saja kita juga sudah memberikan kesan bahwa kita menerima keberadaannya, gitu. Kemudian ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan ini kalau pada murid itu biasanya dia di dalam kelas itu nanti dia pengen mempunyai ide di kelas apa, kemudian teman-temannya harus nurut. Ya, seperti itu. Kita juga sama ya sebenarnya Bapak Ibu. Saya punya program. Nah, sebenarnya program bukan program saya, program sekolah ya. Berarti harapannya kan teman-teman semuanya mendukung. Dengan caranya masing-masing, paling tidak bisa memberi dukungan. Jadi di sini ada penguasaan. Anak-anak itu juga ada keinginan untuk berkuasa di dalam kelas. Begitu. Jadi itu maksudnya manusiawi ya. Manusiawi ketika kita atau murid-murid kita itu butuh penguasaan. Kemudian
Ada juga kebebasan. Mandiri memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, semua orang pasti tidak ingin dipaksa, tidak ingin dikekang, ya, tidak ingin apa-apa diatur gitu ya. Ya, jadi wajar ketika manusia itu dia membutuhkan kebebasan, tetapi sebaiknya kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab, ya, tidak asal bebas sebebas-bebasnya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru, murid juga sama, membutuhkan kesenangan. Berarti paling tidak nanti ketika kita berada di kelas, kita bisa menciptakan suasana yang senang untuk murid-murid kita belajar di kelas. Anak-anak harus tersenyum, mobilitas gitu ya, harus ada aktivitas begitu ya, tidak hanya di lapangan saja ya Pak, di dalam kelas. Oh iya, di dalam kelas pun itu anak harus ada aktivitas, jadi tidak hanya duduk. Iya, duduk dia mendengar, tidak hanya seperti itu saja ya, tapi harus ada aktivitas agar mereka bisa bermain, kemudian bercanda dengan temannya, tersenyum, begitu ya, tertawa seperti itu. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka ada hal-hal yang nanti menjadikan orang itu, iya, pintar. Menjadikan orang itu aneh, tidak sesuai dengan manusia seperti biasa gitu ya. Oh ya, pada umumnya. Lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik ya. Motivasi ekstrinsiknya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu anak-anak itu biasanya dia, saya tidak mau dihukum lah. Jadi saya pakai sepatu hitam. Itu berarti itu motivasinya ekstrinsik dari luar, begitu, tidak berdasarkan kesadarannya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, saya mau sholat 8 gitu misalnya, saya mau sholatnya lebih kasih biar nanti saya dapat nilai 10 gitu misalnya, seperti itu adalah bentuk dari motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau motivasi intrinsik itu anak-anak tidak harus dipaksa. Dia itu motivasi yang dari dalam dirinya sendiri. Ini yang PR buat kita semua Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu melakukan hal-hal baik itu harapannya berdasarkan dari motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik. Kita pun sebenarnya sama ya, harusnya seperti itu. Jadi kita melakukan banyak kebaikan, berbagi senyum gitu misalnya ya. Itu tidak karena paksaan, tapi itu karena motivasi intrinsik. Kita tersenyum dengan ikhlas, kita menyapa dengan ikhlas, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah kalau berhubungan dengan motivasi ekstrinsik dan intrinsik, itu kita mengenal lagi ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kata hukuman dan konsekuensi itu sudah sering didengar ya. Ya, tapi kalau restitusi itu baru. Apa sudah pernah dengar juga? Oh, baru. Iya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah hal baru. Ini ilmu baru juga yang saya baru dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan di Guru Penggerak ini. Ada istilah restitusi yang menjadi solusi. Menjadi solusi ketika kita membantu mencari solusi pada anak-anak yang bermasalah. Ya, begitu. Kalau hukuman yang kita tahu ya, hukuman ini misalnya ada anak terlambat
Kemudian guru piket itu meminta anak tersebut untuk hormat bendera gitu misalnya, atau untuk mengangkat kaki di depan kelas, itu hukuman. Ya, itu zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada. Ya, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Hukuman itu tidak terencana, jadi dilakukan semaunya yang memberi hukuman. Saya itu maunya ini, besok misalnya Bu Ida maunya itu, kayak gitu. Itu adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, bisa dengan lari, bisa juga dengan kadang kita menyampaikan kata-kata atau omongan atau bahasa verbal yang menyakitkan, gitu ya. Kadang kita itu tidak sadar, itu adalah bentuk hukuman. Kemudian konsekuensi itu adalah bentuk apa ya, hukuman, tapi ini tidak tiba-tiba, begitu ya. Ini terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Jadi dari awal itu sudah disepakati bersama antara guru dengan murid, gitu misalnya ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid ya. Jadi seperti tata tertib atau aturan yang kita punya itu kan kita buat bersama, kemudian di sana ada poin pelanggaran siswa. Jadi itu adalah konsekuensinya. Ketika anak terlambat, maka dia mendapatkan poin 5 untuk pelanggarannya, begitu. Kemudian ketika anak tidak memakai atribut lengkap, maka dia mendapatkan poin sekian, ya, begitu. Itu adalah bentuk dari konsekuensi. Kemudian untuk restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Untuk melakukan restitusi, Bapak Ibu, Ibu-ibu, itu adalah kita mencoba menggali informasi. Kenapa anak melakukan hal tersebut? Kemudian kita membantu, mengarahkan, mencari solusi bersama dengan berkolaborasi bersama siswa tersebut, mencari solusi yang tidak memberatkan bagi siswa. Bagaimana caranya mencari solusi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru itu bisa menduduki posisi sebagai penghukum, atau bisa membuat pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Terkadang kita itu pada posisi penghukum, yang ideal itu tidak kelima-limanya, ya. Tapi terkadang kita itu bisa menjadi pemantau, kadang kita bisa menjadi teman. Yang ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita bisa mengelola, memberikan restitusi, begitu. Selanjutnya ada video. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan video. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
Ya, dari video yang itu tadi ada kata-kata yang sebagai penghukum. Apa coba ibu-ibu? Muterin lapangan. Iya. Tidak kapok-kapok gitu ya. Iya. Terus penghukum itu berarti lari di lapangan 5 kali sekalian. Ya. Biar kapok. Ya, betul. Lanjut video yang kedua. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya. Sebagai pembuat merasa bersalah, tadi ibu gurunya menyampaikan kalimat, ya, saya nanti ditegur kepala sekolah, gitu ya, kalau mengizinkan Naren itu masuk ke kelas, ya. Itu posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi kontrol sebagai apa, ibu-ibu? Sebagai teman. Kata-katanya apa tadi? Saya. Demi ibu, kayak gitu. Untuk ibu, ya, begitu. Itu adalah, ya, itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi mengingatkan aturan yang berlaku, kemudian konsekuensinya. Tadi konsekuensinya apa? Di jam istirahat, kedua, ya tidak, ya mengejar pelajaran yang tertinggal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, seperti itu, oke, Bapak Ibu, itu adalah posisi yang paling ideal, posisi sebagai manajer. Jadi ada komunikasi di sana, bagaimana kita mencari win-win solution, gitu ya. Kita mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada murid kita agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Selanjutnya, ini adalah pemahaman posisi kontrol sebagai guru. Ya, posisi kontrolnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk dalam penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Ini apa? Rasa bersalah membuat manusia. Iya, betul sekali. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya benar. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya adalah posisi sebagai penghukum. Betul sekali. Terus selanjutnya posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer katanya. Iya, betul sekali. Pinter ya ibu gurunya. Lanjut. Ya, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini adalah posisi kontrol sebagai yo, pemantau apa teman? Teman apa pemantau? Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman ya. Iya, sebagai teman. Selanjutnya, yang terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kontrolnya adalah oh iya, pemantau. Betul sekali ya, sebagai pemantau. Baik, selanjutnya
Ya, ini adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, yang selama ini kita lakukan mungkin adalah peraturan gitu ya, karena peraturan dibuat itu didominasi oleh guru sebagai pemimpin di situ. Jadi yang menentukan itu guru. Kalau peraturan, kalau keyakinan itu sebenarnya kita melibatkan seluruh orang-orang yang terlibat yang akan melaksanakan keyakinan tersebut. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas atau akan membuat keyakinan kelas, itu kita harus melibatkan seluruh siswa di kelas tersebut. Dia itu pengennya apa sih, begitu ya? Dia itu maunya apa sih, gitu. Saya pengen ada kebersihan, berarti nanti satu siswa menulis kebersihan. Saya pengen disiplin, menghormati, masing-masing punya pendapat untuk bisa membuat keyakinan kelas. Ya, untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi kata-katanya itu sederhana, tidak usah yang terlalu mendetail. Ya, jadi cukup dengan kata disiplin begitu misalnya, atau bertanggung jawab seperti itu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak boleh menggunakan kata tidak boleh menggunakan kata dilarang gitu ya. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang membuat persepsi jadi negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah terlalu banyak karena kata-katanya kan sudah pernyataan universal gitu ya. Itu sudah mengandung banyak arti, jadi tidak usah terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir di modul 1.4 adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk melakukan segitiga restitusi, tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa menyampaikan kata-kata berupa berbuat salah itu wajar ketika kita mau menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Kita dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian untuk keyakinan, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Ini ada sedikit video contoh penerapan segitiga restitusi. Siap sana. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan kerendah diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, begitu nih ibu-ibu. Jadi untuk pelaksanaan segitiga restitusi itu ada proses cooling down ya, dari anak itu menggebu-gebu marahnya sampai dengan dia bisa menentukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Ya, ini sudah bagian terakhir ibu-ibu, bagian penutup ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik ibu-ibu yang saya hormati, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Pujiastuti dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Dalam hal ini saya akan menyampaikan testimoni terhadap presentasi atau diseminasi dari Ibu Nuning Hidayati SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas yang dari SMK Negeri 3 Purwokerto. Luar biasa sekali presentasi yang disampaikan oleh Ibu Nuning, sangat detail dan sangat rinci sekali apa yang disampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi dari Bu Nuning tadi bisa memberikan dampak positif bagi teman-teman, khususnya yang tadi mengikuti presentasi dan juga bagi semua teman-teman yang mungkin tadi tidak sempat mengikuti, tapi untuk kedepannya bisa merasakan dampak dari apa yang disampaikan oleh Bu Nuning. Karena budaya positif itu ternyata sangat bagus sekali untuk diterapkan di sekolah yang nantinya bisa berdampak baik bagi siswa dan juga bagi guru. Terima kasih, sukses selalu Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Ramadi Prihartanto. Saya mengampu
PJOK di SMK Negeri 3 Purwokerto. Setelah saya mengikuti destinasi yang dilakukan oleh teman saya, Ibu Nuning ya di SPD, kami di sini menambah pengetahuan, 1, tentang hukuman, 2, konsekuensi, 3, restitusi. Hukuman yaitu yang bersifat tiba-tiba, kalau konsekuensi adalah sesuai dengan tata tertib sekolah biasanya, dan restitusi pengertian kami adalah solusi bersama untuk menciptakan win-win solution bagi siswa kita untuk melangkah yang terbaik. Begitu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas agar kelas kita nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Kamu menginginkan kelas matematika yang seperti apa? Ya, menyenangkan misalnya, gitu ya. Nanti silakan ditulis di kertas ini. Kemudian kelas yang aman, kelas yang nyaman, gitu. Nanti disepakati bersama supaya nanti bisa dilakukan bersama-sama. Jadi ketika nanti anak-anak melakukan aktivitas atau kegiatan di jam matematika, maka yang berlaku adalah keyakinan kelas. Tidak keberatan semuanya membuat keyakinan kelas di kelas matematika ya? Terima kasih. Baik anak-anak semua, nanti saya bagikan sticky note ini, semuanya nanti mengisi, kemudian menempel di depan, gitu ya. Sekarang semuanya sudah mendapatkan sticky note ya? Silakan ditulis keinginan kalian pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Sudah? Sudah. Silakan bisa ditempel di papan tulis. Ayo silakan. Baik anak semua, ini sudah ada keinginan kalian ya pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Setelah saya kelompokkan di sini, ternyata ada tidak fisik, banyak yang seru. Fisik ini. Tidak mencolek sama pelajaran nanti Pak? Iya. Ya, sekarang kita sudah memperoleh ada kurang lebih 8 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Yang pertama itu ada